Pemimpin Amerika tidak mengharapkan itu. Tanggal ini, tanggal 7 Desember tahun 1941, menjadi hari mereka menggantung rambut. Lebih dari 400 jenis petarung Jepang terbang di ketinggian rendah, lewat Pulau Hawaii, seperti pasukan belalang, langsung ke Pearl Harbor. Baru kemudian intelijen militer AS mengetahuinya. Jepang akan menyerang Pearl Harbor. Tentara Amerika yang mana masih santai main di dek, menonton pesawat tempur Jepang terbang di atas kepala. Mereka tidak pernah menduga bahwa Jepang akan menyerang mereka secara diam-diam. Dengan torpedo yang jatuh, serangan resmi dimulai. Kami dibom, kami dibom. Cepat bangun, cepat. Prajurit tidur juga bangun kaget. Cepat, 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 habis. Adik kulit hitam sedang mengupas kentang saat dia mendengar suara-suara di luar. Dikira latihan acak. Setelah menggumamkan beberapa kalimat, dia melanjutkan mengupas kentang. Dia tidak tahu bahwa kapal perang USS Arizona tempat dia berada dikepung oleh pesawat pengebom Jepang. Ratusan ton bom jatuh vertikal dari langit, menembus lantai 2 dan jatuh langsung ke gudang amunisi. Lari cepat, lari cepat, lari cepat. Sial. Pesawat Jepang dengan panik membom kapal perang Amerika. Tentara digeladak dilempar oleh pesawat pengebom. Mereka tidak berdaya. Kapten memimpin anak buahnya untuk bergegas berperang. Tapi bom yang bertebaran di mana-mana tidak sempat protes. Beberapa kapal perang yang tertambat di pelabuhan langsung hancur. Api besar menghanguskan beberapa kapal lain. Serangan Jepang semakin kuat dan kuat. Beberapa pesawat tempur dijatuhkan. Tentara Jepang menerbangkan jet tempur langsung ke tentara AS. Pembunuh mata merah tidak menyadarinya. Gila sekali mereka. Betapa sengsaranya nasib mereka di masa depan. Dengan torpedo ke dalam air, kapten yang meminta dukungan tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Dia merasa benar. Pemboman berlanjut. Kapal perang yang dibom mulai tenggelam. Prajurit seperti semut di panci panas, perlahan jatuh ke laut. Namun demikian, orang Jepang tidak berniat membiarkan mereka pergi. Antar jemput torpedo bawa air masing-masing. Senapan mesin menembak ke dalam air secara liar. Tentara nekat naik ke dasar perahu. Tapi pengeboman terjadi kemudian. Sekaligus, bandara di Pearl Harbor juga dibom berat. Seluruh bandara berdarah. Lebih dari separuh pesawat langsung hancur. Tentara Jepang menguasai udara, mulai menyerang tanpa pandang bulu. Banyak orang yang terluka dibawa ke rumah sakit. Tapi belum waktunya berobat. Rumah sakit dibom Jepang. Saat ini kapal perang Amerika hancur. Bandara hancur. Pilot yang selamat hanya bisa menyelinap ke bandara. Bersiap menggunakan 4 petarung yang tersisa untuk bertarung sampai mati. Tapi mereka buru-buru ke bandara. Telah diserang pasukan Jepang. Setelah gelombang serangan sudah setengah mati, itu juga berarti mereka telah menjadi sasaran musuh. Kemungkinan ingin lepas landas dari sini tidak mungkin lagi. Pesawat militer AS ini baru saja mendarat di landasan, dikelilingi oleh 3 pesawat tempur Jepang. Segera setelah dia meninggalkan tanah, sekarang mereka hanya memiliki 2 prajurit yang tersisa. Mereka tidak takut saat melihat teman mereka yang sudah mati. Ayo pergi. Mereka hanya bisa berlari dan terbang pada waktu yang sama. Rebut peluang. Namun, landasan pacu di bandara alternatif terlalu pendek. Mereka tidak yakin bisa melewati gedung. Tapi situasi saat ini hanya bisa digunakan sekali.
Kamerat di lapangan membawa senjata dan menarik api. Tujukan waktu untuk lepas landas. Aku mungkin tidak bisa terbang. Untungnya, mereka tidak mengecewakan rekan setimnya. Berhasil lepas landas. Tapi mereka lepas landas. Puluhan petarung Jepang mengikuti dari belakang. Mereka hanya bisa terbang mendekati tanah untuk menghindari bom. Tapi pesawat musuh terlalu banyak. Mereka memutuskan untuk berpisah. Mengalihkan perhatian musuh. Menghadapi pertempuran udara semacam ini kurang lebih. Jika ingin menyerang lawan, sama sekali tidak ada peluang. Hanya jika keterampilan terbangnya bagus, baru dapat mengusir musuh. Namun, kemampuan mesin pesawat tempur Jepang lebih tinggi dari mereka. Mencoba semua metode dan tidak dapat menghilangkan jejak. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan teknik membunuh. Denny, ayo main ayam dengan mereka. Dengarkan dia. Aku menabrakmu, jangan berbalik, dengarkan perintahku. Ayolah. Di kiri. Kerjasama bawah tanah yang sukses menyebabkan pesawat tempur Jepang bertabrakan. Setelah pergi, mereka langsung melancarkan pengejaran terhadap pesawat tempur Jepang. Dengan kerjasama implisit ini, banyak pesawat tempur Jepang yang ditembak jatuh. Saat itu pihak militer Jepang merasa target penyerangan Pearl Harbor sudah tercapai. Tidak perlu terus berjuang untuk menambah kerugian. Diperintahkan untuk menghentikan rencana penyerangan. Akhirnya, harganya 29 petarung. Menghancurkan 19 kapal modal AS. Dan 180 buah pesawat. Dan hampir 4.000 korban Amerika. Pearl Harbor setelah pengeboman. Dibanjiri kegelapan sekitar. Benda terapung di laut. Prajurit yang datang untuk mengambil jenazah melihat pemandangan di depan mereka. Tidak tahu harus mulai dari mana. Beberapa tentara terjebak di bawah geladak. Ketika kapal tenggelam, level air di bawah dek semakin tinggi. Orang-orang di luar mencoba yang terbaik untuk membuka geladak. Hanya bisa melihat orang-orang di dalamnya tenggelam. Rumah sakit kelebihan beban dan sangat kacau. Terdengar teriakan kesakitan di mana-mana. Dokter tidak punya waktu untuk merawat semua yang terluka. Mereka hanya bisa membuat keputusan yang kejam. Menyembuhkan hanya prajurit yang terluka dan putus asa yang terluka. Siapapun yang terluka parah tidak akan menerima perawatan. Dan itu berarti beberapa orang masih hidup. Tapi hanya bisa perlahan menunggu mati. Perawat melihat orang yang terluka dibawa masuk. Seluruh orang jatuh dalam keputusasaan dan ketidakberdayaan. Tentara Jepang di seberang merayakan prestasi mereka. Tapi Jenderal Jepang marah setelah marah. Tapi penuh dengan kesedihan. Aku hanya takut membangunkan pasukan raksasa yang sedang tidur. Kekhawatirannya segera terkonfirmasi. Setelah serangan diam-diam ini, pemerintah AS selalu mengejar isolasionisme. Akhirnya didukung oleh seluruh penduduk. Bergabung dalam pertempuran. Ketika Amerika mengadakan pertemuan darurat, perintah tertentu merugikan Jepang. Serangan balik yang sangat cepat telah dimulai. Misi yang akan kamu ikuti kali ini sangat menarik. Jika kamu tidak takut mati, keluarlah ke sini. Pembom B-25. Untuk lepas landas D pada ketinggian 467 kaki. Pesawat harus diringankan. Hapus bagian yang tidak diperlukan. Setelah 6 minggu pelatihan uji terbang, akhirnya lulus persyaratan lepas landas. Tanggal 2 April tahun 1942. Operasi Tokyo secara resmi dimulai. Kapal perang Amerika bawa 16 pesawat pengebom B-25 yang dimodifikasi. Komandan Armada Keliling ke-18 memulai serangan ke arah Jepang lurus ke depan. Saat ini Komandan Militer AS berkata kepada anggota pilot, membuat permintaan aneh. Saya ingin kalian semua belajar berbicara sebuah kalimat dalam bahasa Mandarin. Saya orang Amerika. Karena setelah mereka mengebom, bahan bakar tidak cukup untuk kembali. Hanya bisa mendarat di China. Namun pada saat itu sebagian besar wilayah China diduduki oleh tentara Jepang.
Pilot menanyakan rencana evakuasi. Apa yang harus kita lakukan jika kita terjun payung di atas Jepang? Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang situasi ini. Apa yang akan kamu lakukan, Kolonel? Kolonel dengan tegas menjawab. Aku tidak dilahirkan untuk menjadi tahanan. Jadi saya akan membiarkan kru terjun payung terlebih dahulu. Kemudian pilih target militer penting untuk terbang dan mati bersama Jepang. Mereka hanya memiliki 16 pembom udara di kapal perang mereka. Dan Jepang dapat melakukan manuver lebih dari 300 pesawat tempur. Ini telah ditetapkan menjadi 1 nyawa 9 mati. Tetapi untuk mereka, selama penyerangan berhasil, artinya mengarahkan pedang balas dendam langsung ke jantung Jepang. Namun, jauh dari daratan Jepang. 1,200 km lagi. Mereka mendeteksi sebuah kapal mendekati mereka. Dan kapal ini, itu kapal patroli Dongmaru ke-23 tentara Jepang. Itu juga berarti, rencana serangan diam-diam mereka mungkin telah terungkap. Berbahaya untuk melangkah lebih jauh. Kapten langsung memerintahkan formasi bomber untuk lepas landas lebih cepat dari jadwal. Mereka harus terbang 300 km lebih jauh dari rencana semula. Bahan bakar tidak cukup untuk melengkapi sepenuhnya. Untuk membawa lebih banyak bahan bakar, mereka harus melepaskan senapan mesin laras ganda 12,7 mm dari ekornya. Ganti tongkat kayu bercat hitam untuk mengurangi berat. Misi berbahaya penyerangan menjadi intens. Tapi semua tanpa rasa takut. Hanya ingin balas dendam untuk Pearl Harbor. 16 pesawat pengebom terbang bersama. Untuk menghindari radar Jepang, mereka harus terbang rendah dan mendekati laut. 6 jam kemudian, 16 pesawat pengebom B-25 muncul di langit satu demi satu di atas Jepang. Tujuan utama mereka kali ini adalah unit militer Jepang. Dengan masalah perintah serangan selip, bomber perlahan membuka kabin. Bom dengan medali perdamaian adalah yang pertama jatuh. Tapi itu hanya pembuka. Selanjutnya, banyak kota besar di Jepang dibom terus-menerus selama berhari-hari. Lebih dari 30.000 pengebom dikerahkan. Total 160.000 ton bom dijatuhkan. 350.000 orang terluka. Jutaan gelandangan. Meskipun 9 bulan pengeboman, tapi Jepang menolak untuk memilih. Jadi tanggal 6 Agustus tahun 1945, mereka menerima hadiah besar. 5.000 tentara Jepang senam pagi. Tertarik dengan raungan keras. 43 detik kemudian, bom atom 500 meter di atas T-Bridge di Hiroshima. Waktu dan pemicu tekanan udara mulai. Sebuah peluru jatuh dari laras senjata, menyebabkan serangkaian reaksi nuklir. Kemudian keluarkan energi yang besar. Gelombang eksplosif bergerak dengan kecepatan cahaya, menyebarkan di sekitar, menghancurkan semua yang ada di sekitar. Dan awan jamur itu naik juga ke ketinggian minimal 9.000 meter. Kekuatan ledakan bom atom dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama adalah kecerahan silau beberapa kali lipat dari matahari. Bahkan jika kamu membelakangi, kamu akan segera kehilangan penglihatanmu. Tahap kedua adalah suhu tinggi. Suhu di bawah bola api mencapai 4000 derajat Celcius. Biarkan orang langsung menguap. Jejak garis ledakan. Meskipun tidak ada data kematian yang tepat pada waktunya, tapi bisa dibilang puluhan ribu orang pasti menghilang dalam sekejap. Bagi yang selamat yang beruntung, tantangan baru saja dimulai. Puluhan ribu orang terbakar parah, atau terjebak di bawah reruntuhan. Seluruh kota dalam kegelapan dan dipenuhi asap. Mayat tergeletak di jalanan. Karena panas dan darah dari luka bakar, orang mencari air. Saat ini,
Hujan hitam turun dari langit. Tapi mereka tidak tahu bahwa perairan hitam ini memiliki tingkat radioaktivitas nuklir yang sangat tinggi. Akhirnya puluhan ribu orang mati karena air hitam itu. Karena radiasi nuklir. Banyak orang mulai rontok rambut, badan bernanah. 3 hari setelah pengeboman Hiroshima, meski mengalami kerusakan parah, tapi Jepang menolak menyerah. Jadi bom atom kedua sudah siap. Awalnya menargetkan kota Kokura. Berubah menjadi Nagasaki karena cuaca buruk. Juga karena salah sasaran. Lemparkan saja ke lembah. Jadi tidak mengeluarkan banyak energi. Tapi 50.000 orang meninggal.